Nah pada boh sebetulnya fitnah ataupun persepsi bedakan fitnah, persepsi dan asumsi daripada Abu Jihad dan awal Abu Jihad nak ke Panglima Angkatan Darat, istilah di Miyadino mungkin kasat, Panglima Angkatan Darat daripada Gerakan Aceh Merdeka tahun 1977. Panglima perang di puikan Tunku Daud Paneng, tapi yang jid ke Panglima Angkatan Darat di Tunku Fauzi Hasbi gitu. Nah perjalanan di lo cerita Tunku Fauzi Hasbi gedung agaknya anak daripada ayah Hasbi gedung, abang daripada Dr. Mukhtar Hasbi gedung yang menjadi Perdana Menteri pertama di dalam Kabinet GAM. Kemudian pertentangan yang terjadi, belum pernah wawancara dalam halnya Abu Husaini Hasan. Yang kedua, rumah Dr. Mukhtar, Kak Azimar, Kak Azimar ditulis buku tentang Dr. Mukhtar, dalam salah sidro kontributor di dalam buku beliau yang jadi pernah lu wawancara dan pernah lu tayang terkait beberapa persoalan persinggungan antara Tunku Fauzi Hasbi dengan Tunku Asantiro. Nah, jadi pertentangan di antara yang pertama sekali dari buku The Price of Freedom, buku Wali, buku catatan harian Wali yang ditulis di Halimon yang informasi buku. Nah ditulis hinan terkait awai perle budi dan ideologi. Nah, jadi tulisannya muncul, pembahasannya muncul di dalam buku The Price of Freedom yang ditulis oleh Wali terkait persinggungan antara Wali Hanagepua Budi Waceh atas tuduhan Tunku Fauzi Hasbi. Dalam buku-buku Dr. Fauzi Abu Jihad itulah bahwa Wali Hanagepua Budi Aceh. Nah, long bantah hatayan yang pertama di dalam dokumen Kodam penyelesaian gerakan operasi militer GOM Saboh, yang kedua penyelesaian Darul Islam. Nah buku Bandu Aboh Baklun yang diterbitkan oleh Tetorium 1 Kodam Bukit Barisan yang dalam Iskandar Muda. Jadi dalam bukunya ditulis bahwa pesawat yang mendarat di Uikenan di Lunga, pesawat yang mendarat di Lunga yang disinyalir sebagai pesawat liar yang mendarat Inan dan diseludupkan senjata dan disinyalir oleh Tengku Hasan Muhammad Itiro. Jadi yang saboh. Yang kedua, nacid padu-padu boh yang itu di pesawat yang didetek pesawat dari Burma di Kodam Bukit Barisan, dan disinyalir juga penyuplaian senjata terhadap gerilyawan Darul Islam, sisa aja bude daripada perang masa Jepang. Jadi hana bahas masalah yang berlelun bantah ke bahwa Wali kekirim budean yang dipegang kirim peng leurungnya almarhum Abu Daud dan lain sebagainya ke Wali untuk bude, dan Wali kekirim budean, dan salah satu tokoh yang memang cok budean ke almarhum Tunku Syafari becok budean dan bujuk kepada pentolan Darul Islam. Nah kesaksiannya diwawancara oleh Murizal Hamzah di dalam buku biografi Wali Hasantiro dan Jalan Panjang Perdamaian Aceh. Jadi hinan. Dan terkait bude clear. Jadi persinggungan di hinan muncul asumsi-asumsi, tuduhan-tuduhan yang tendensius terhadap Wali daripada Tunku Mukhtar Hasbi, Tunku Fauzi Hasbi, adik daripada Dr. Mukhtar. Nah dalam perjalanan Tunku Fauzi Hasbi atau Abu Jihad juga Abu Jihad kayaknya setahun anak dua dro yang paling tuha alam karuna pase dan si rotuk mihana salah lun leh epa leh zuhrana nih ya ini jadi alam karuna meninggal wate kecelakaan pesawat Mandala Air di Medan siga ngan Gubernur Medan watean.
Kemudian Tunku Fauzi Hasbi dalam perjalanan lebih daripada Aceh Merdeka, lebih dari Aceh Merdeka agaknya bergabung dengan Darul Arkam Malaysia yang menjadi embrio pergerakan jihad di Asia Tenggara. Jadi salah satu pertemuan Ganyan dengan tokoh Darul Arkam dan tokoh Jamaah Islamiyah, yaitu K. Haji Abdullah Sungkar Malaysia dan juga dengan Abu Bakar Bashir. Pertemuan Ganyan hidup. Dia merumpok ide, paduk-paduk juga Ganyan ikut masuk dalam jaringan komando jihad. Yang nak tayang aja bah. Jadi hana payah ni dengar lu berkhabar ya hana payah. Ada diskusi biasa kah? Jadi getamang di dalam pergerakan komando jihad. Dia getamang di dalam pergerakan komando jihad, Ganyan terlibat di dalam paduk-paduk boh gerakan-gerakan Islam yang ada di Asia dan juga di Asia Tenggara dan juga di Indonesia. Nah, informasi yang luntume terakhir Ganyan direkrut oleh Badan Intelijen Nasional, Badan Intelijen Negara, LIBIN, berdasarkan surat yang diterbit LIBIN dan dipublis di Forum Keadilan tahun 2002. Kebetulan fotokopi suratnya nabalu. Yang bak majalah Forum Keadilan surat tugas dari BIN untuk diinjek ke gerakan-gerakan sempalan Islam. Nah, jadi waktu gaknya angka kita mengudalamian karena menurut buku Muhammad Hussein Kontra Intelijen dan Gerakan Islam yang nasi buku yang PDF dipegah bahwa karena dianggap tugas daripada Tunku Fauzi Hasbi selesai dan informasi yang ditemung dianggap resisten terhadap keamanan negara, KJ gaknya dijebak dan dieliminasi istilahnya, dieliminasi di Ambon tahun 2000 sekian kedua lu dan cek bau Google tempat duk melinggai Tunku Fauzi Hasbi. Jadi yang ditulis oleh Muhammad Hussein yang anak salah oleh Umar Hussein di dalam buku Kontra Intelijen dan Gerakan Islam. Nah, dalam salah satu organisasi yang memang diinjek untuk melakukan propaganda terhadap organisasi yang ke Gerakan Aceh Merdeka. Maka di masa yang tahun 2000-an, mulai dari tahun sikurung-sikurung betul jika tulis buku-buku terkait dengan propaganda terhadap Gerakan Aceh Merdeka yang mempubruk, memframing negatif, membuat opini publik dan lain sebagainya. Dari buku-bukunya mantang tersebar uronyo dan hana sobantah, bahkan paduk-paduk akademisi mengutip bukunya sebagai bahagian dari referensi ilmiah akademik. Jadi salah satu buku mungkin yang fenomenal watayan Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh. Karena yang warna merah yang raya ya. Tuhan Allah hidirmo. Jadi bukunya ya kan buku terkait dengan pemikiran Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh judulnya. Jadi dalam bukunya sebetulnya sama asoji dengan buku-buku lain kah? Jadi bukunya di dalam foto Tunku Ahmad Dewi, kemudian urang yang dituduh cuak sebetulnya dia tentara yang drop dalam bukunya halaman terakhir yang foto-foto yang maka salah satu yang tak bedah uronyo nakuh daripada buku Abu Jihad atau Tunku Fauzi Hasbi Gedung yang memang bersinggungan memiliki sentimen dan lain sebagainya dengan Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Nyan ayah Tunku Fauzi, ayah Dr. Mukhtar, ayah Hasbi, ya kah? Ya badi ya? Kak, nak kami badi, hana nombor turun. Nah, ya kah? Lanjut. Ayah Hasbi ya? Nah, selanjutnya Hasbi Gedung. Ayah dari Dr. Mukhtar dan Tunku Fauzi Hasbi. Jadi pertarungan kedua dengan
kekuasaan terkait bentuk negara. Jadi menurut Tunku Fauzi ya, bahwa Daud Bereh hana gerestui perjuangan yang dipegat lingkuasan. Jadi menurut Ganyan yang merestui perjuangannya nakeh yang gerestui lingku Daud nakeh Republik Islam Aceh. Republik Islam Aceh. Jadi Republik Islam Aceh ganggap manifest daripada perjuangan yang memang dilanjutkan dan restu daripada Tunku Daud Bereh. Bentuk apa di dalam gerakan dan bagaimana model gerakan, Tunku Hasan tidak memiliki perdebatan di dalam buku-buku kecuali yang dijelaskannya hanya di dalam kunci ideologi Aceh Merdeka tahun 19 sikurung. Cuma nyampikan buku artikel di dalam majalah Suara Aceh Merdeka. Tulis tentang kunci ideologi Aceh Merdeka. Nah, jadi nyan pertentangan kedua bahwa agaknya Hasan Tiro harus dilanjutkan Republik Islam Aceh menurut Tunku Fauzi. Nah, menurut Hasan Tiro hanam ceh karena itanya dalam jawaban yang dalam kunci ideologi Aceh Merdeka karena Aceh manteng di bawah pendudukan ganggap, maka tidak mesti kita menentukan bentuk negara. Karena itu Puiken tidak memungkinkan untuk menentukan bentuk negara karena Aceh di bawah pendudukan Indonesia. Dan menurut argumen Hasan Tiro. Jadi dari beberapa buku dari yang ditulis oleh Abu Jihad termasuk Gam Hasan Tiro Pembantai Bangsa Aceh yang dah berguna, kemudian Korban-korban Kebiadaban Gam Hasan Tiro yang bukunya, kemudian Siapa Pembantai Bangsa Aceh, dan Nalam Hasan Tiro dan Pemikiran Politik Aceh. Agak ubud syarah sama lagi bukunya sit. Kemudian tulis sheet Hikayat Aceh Merdeka ubud buku jibina. Memang model hikayat tulis kan baklung le buku yang 65 le 7 bo. Kan jen con tu kan. Nah, narasi yang awali enggak buku. Narasi yang awali Ganyan tetap dibenturkan dua simbol. Simbol alam peding dan simbol bendera agam. Rap hampir mandum buku Ganyan. Rap hampir mandum buku Ganyan awali dengan simbol yang ban heboh. Je ukun ban heboh buku model jih menan. Mungkinlah buku Badi Farm nanti lah buku yang. Ya kah? Nah, alam peding. Ya, hampir sama. Alam peding. Jadi syair yang ditulis dalamnya di Aceh na alam peding cap sikurung lam jaro raja pun di Aceh terupahang syair yang lung sinyalir dikutip daripada buku HM Zainuddin karena buku HM Zainuddin lebih tua dan yang membuat syairnya cuma buku yang salah lu. Tarikh Aceh dan Nusantara. Kemudian ditulis lempat Alam Hasan Tiro, Alam Hasan Tiro tulis kan. Gue combine, gue coba kontra dengan Alam Peding dan Hasan Tiro bahwa bendera agamnya bukan bendera sejarahnya yang kena pegah. Jadi mia perle dan je baron naik tulis hana kan. Jino lung kisah perang Hasan Tiro habis kacau rakyat binasa. Rakyat mati lagi binatang hanjit tentang gak menyan bicara. Bendera gubah lagi kendro gak menyan ponanggro menan bicara. Pahlawan lain hana mengaku biak kubu muhut keraja. Tengku Syekh Saman ulama Aceh tatna lebih lagi mulia. Hasan Tiro kenyan bijeh bacut na tepeh rat poma bunda. Hasan Tiro tatna jahe nanggro ka akhir kiamat dunia membacut pi hana male iku ngaule minta belanja. Si Malik Perdana Menteri tanah jitupat nanggro Aceh mulia. Wiunun minta peng cukup bingkeng poh bangsa. Tandranya sang tentera Hasan Tiro habis merampok mandum jitlok rakyat binasa pura-pura bela nanggro mandum ukudro pesapat harta. Tantra dengan polisi tabah bago malam ngoro buka bicara cukup gabu atur rakyat habis melarat Aceh rabanda. Urang jipoh lagi kendro habis pampo rakyat celaka. Aceh raya akan biji wahai samlako. Gitanya rogo hanjit tak kira wahai bangsa Aceh berdasari minta budi yang tak senjata agama Allah mengsuti
mesti tapedang tadang bekang wahai saudara. Jadi dari syairnya ulun kanan ada na padu-padu boh fitnah terhadap wali, khususnya mesti terkait dengan tuduhan bahwa wali hana legitimate, tidak memiliki legitimasi keturunan nasab untuk menyandarkan deki. Terkait bahwa agaknya tidak memiliki legitimasi nasab kepada Tunku Syekh Ditiro. Ya. Dan katanya produksi narasinya rap hampir mandum buku agaknya. Bahwa agaknya mengaku droge keturunan Tunku Syekh Saman. Syekh Ditiro. Yang dari padu-padu bohyo gaknya arah ji ingin menari atau ingin melakukan framing supaya melawan tindakan yang dilakukan oleh GAM atau oleh Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Menansi ini si Malik Perdana Menteri sebetulnya itu menarik, memang karena Menteri Malik Mataudip jadi agak hana menarik untuk tak bahas kan. Sebetulnya lo menarik untuk membahas Menteri Malik karena Menteri Malik salah sidro elit dan tokoh GAM yang memang diakui oleh almarhum wali di dalam The Press of Freedom selaku duta besar luar negara dengan abangnya yaitu Tunku Amir Mahmud atau Menteri Amir. Dan persinggungan gaknya Tunku Hasan Ditiro dengan keluarga Menteri Malik sebetulnya antara ayah Mahmud, ayah Aceh Singapura kenawai dengan waliyo sering melakukan koordinasi saat di Darul Islam. Jadi sering melakukan koordinasi di saat Darul Islam. Wali sering dikirim surat ke ayah ke ayah Mahmud terkait dengan perkembangan gerakan Darul Islam, dan yang buka suratnya yang menurut pengakuan Menteri Malik belum pernah luntayang dan pernah lundu, yang buka suratnya sebetulnya juga ya Menteri Malik hinantus persinggungan Menteri Malik dengan Tunku Hasan, ya, sehingga gaknya gangke sebagai bahagian daripada duta besar luar negeri untuk gerakan Aceh Merdeka masaya. Nah, ayah Mahmud Doanya berarti satu-satunya anggota kabinet yang dari luar negeri ya, yang tidak pernah di Aceh. Ya, dua ngabang Amir Mahmud. Ya. Jadi ayah Mahmud, ayah daripada Menteri Malik, ya, sebetulnya orang Aceh pertama yang melakukan diaspora ke Semenanjung Melayu. Nyana getulih le Abdullah Hussein yang tulis perang kemerdekaan RI yang mana Abdullah Hussein udah Aceh yang di Semenanjung Melayuan getulih legayan di dalam papers ganyan Wate PKA 2. Jadi Wate pelaksanaan PKA yang kedua di Aceh gaknya menjadi salah satu narasumber judul yang gaknya terkait papersnya tentang diaspora Aceh di Semenanjung Melayu. Jadi ayah Malik Mahmud adalah salah satu orang termasuk gelombang atau orang pertama yang orang Aceh pertama yang hijrah ke Semenanjung Melayu dan menjadi salah sidro pengusaha ekspor impor besi dan biji besi termasuk gayan. Yang kedua Yakub Juli abang daripada Nur Juli, juga salah siro diaspora pertama yang di Malaysia. Ayah Mahmud di Singapura, bahkan ibuh jalan bagayan tinggalan jalan Aceh Road, jalan bak rumah ayah Mahmud tinggal katanya. Jadi ayah Mahmud itu ini. Nah yang hui mi Singapura ayah Aceh. Mentro ni macam mana payah pegah lah. Ramai ni kan, dan yang kembar kan, kembar identik. Kawin dengan Kak Ayam. Alah baiknya tak bahas Menteri Malik kah? Tak bahas lain kan. Ya. Jadi baliklah mau kembali ke buku Abu Jihad. Jadi menurut pengakuan Abu Jihad, buku ini merupakan buku ringkasan penulis
buat dari buku lain akan dicetak, berjudul Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Dira dalam Gerakan Aceh Merdeka. Nah buku but lah bote, hau but hau beno ji, baklung nah, cuma agak lebih debai, nyo ringkasan lah. Igaknya buku-buku third, narasi third lah. Ya, kadang-kadang Abu Jihad, kadang-kadang Abu Jihad dia menulis buku atas nama anaknya, Lam Karuna Pasai. Nyana, buku ji sih baklung. Tapi asoji clipping koran, berita-berita gayaan. Termasuk di dalam bukunya juga clipping sheet. Nah clipping loh. Ya, kah. Jadi bukunya ditulis tahun 2001, diterbitkan, dicetak tahun 2001. Cetak. Kah. Bab pertama terkait fenomena tuntutan referendum dan merdeka, kemudian sebab-sebab mengapa Aceh bergolak, yang kelih Hasan Dira membuat intrik. Bab pun. Jadi long yang menarik untuk long bahas sebetulnya padu-padu boh. Kemudian bab kedua, pola perjuangan Hasan Dira menempatkan orang awam sebagai pemimpin, meninggalkan ibadah kepada Allah, melakukan aksi propaganda, membunuh orang yang menghalangi cita-cita perjuangan. Kemudian bab kelih, korban pembunuhan dan fitnah Hasan. Tungku Daud Bereh, Tungku Hasbi Gedung, Hasan Saleh, Muhammad Dewi, Abdullah Hujung Rimba, Zakaria Pasek, Mansur Amin, Gecik Camaun, Saiman, Tungku Sulaiman Amin, Haji Yusdar Umar, Teku Don Zulfahri, Tungku Usman Ibrahim, Muhammad Nur Jamil Samsuddin, Iskandar Samsuddin, Azharuddin Ismail, Ilyas Ibrahim Harun, Tunggu Ilyah, Profesor Dr. Safwan Idris, Halim Hati Johan, dan korban-korban lainnya. Kemudian bab kelima, bab keput, berbagai berita tentang GAM dari media masanya, rata-rata mandum berita berita Tungku Fauzi Hasbi. Jadi padu-padu boh yang menarik untuk dong bahas ini sebetulnya. Hasan Dira membuat intrik. Ini menarik kan? Ini dengan membahas membedah buku Abu Jihad. Ini terdapat beragam motivasi yang mendorong seorang dalam berbuatnya, mungkin mukadimah yang lah. Menarik untuk diikuti memang menjadi buku kehadiran kan diproklamirkan tanggal 20 Mei 2077. 20 Mei 2077 yang betul. Tak salah ni. Betul. Cuman secara propaganda agaknya geproklamasikan bab 4 Desember secara simbol dan propaganda, tetapi secara real memang bak tanggai 20 Mei karena wali gua memang lang tahun 77 kan tahun 76 gua betul kan, tapi yang hendak perlu bahas karena memang yang bahagian dari strategi perang propaganda lah kita pegah, tapi yang tadi fakta, tapi fakta yang dipegahnya betul benar. Yang lucu bukunya ketulis kedra get bang. Bukunya tulis gedera hatinan Abu Jihad kan. Tetapi footnote di dalam bukunya wawancara dengan Tungku Fauzi Hasbi. Nyo yang lum begah mesti nyo propaganda buku. Bahwa yang wawancara gedera tetapi dipakai nan Abu Jihad sebagai nama samaran atau nama pena. Maka le yang mengandung lang bukunya jitakeun ya propaganda majis menangkah yang kata boh ini lebih banyak sebabkan oleh kelihayan Hasan Dira bukannya tapi juga para elit politik, para ilmuwan, ulama dan tokoh. Setelah cermati melalui pengalaman pribadi penulis selama berada di gunung 18 maka jadi penulis dalam halnya Abu Jihad, kehadiran penulis di gunung dalam rangka turut berjuang bersama Tungku Daud Bereh dan sahabat-sahabat yang lain. Yang kami inginkan dari perjuangan itu adalah tegaknya Republik Islam Aceh. Yang tulis kan gayan kan, tapi gemuinan gayan. Kan yang tulisnya Abu Jihad yang gayan. Tapi lang wawancara Tungku Fauzi Hasbi. Dua wawancara terus. Istilah di menan. Kemudian igaknya naga kutip sheet penuturan Hasan Saleh, buku di dalam buku
mengapa Aceh bergolak. Ya. Nah, kutip ini terkait Pajan Guo lah. Pajan Guo. Nah, dan salah satu le payang kutip Allah. Jadi kesimpulan gaknya jadi kesimpulan Abu Jihad Tunku Fauzi gua wadah gua walinya cerita lang buku Hasan Saleh yang kutip dia lang bukunya. Kan kesimpulan saya, Hasan Tiro bukan orang kaya juga bukan orang pintar. Nah, nyo sebetulnya puikan framing propaganda karena peken Jim Siegel mengakui kepintaran wali. Jim Siegel dalam buku Jim Siegel Rob of Good satu. Yang kedua, Fandi di dalam buku Darul Islam, pemberontakan Darul Islamnya bukunya nama lain nggak dua boh, Jim Siegel lah, Fandi lah. Diakui bahwa Hasan Tiro salah satu orang yang sangat jenius dalam hal pemikiran. Kedua, yang kedua buku Rob C. Kempton, Kemelut Demokrasi di Indonesia, surat-surat dia kepada Soekarno. Dia seorang Indonesianis, orang yang meneliti tentang Indonesia sama seperti Benedict Anderson, Aspinall, Jim Siegel dan lain sebagainya, Anthony Reid dan lain sebagainya. Jadi dalam buku si Kempton juga Kempton ditulis bahwa Hasan Tiro naga salah sidra orang yang jenius. Artinya, apa yang ditulis oleh Hasan Saleh juga bahagian daripada framing negatif. Yang menan, jadi nyo framing lah fitnah di video kedua. Selanjutnya nyo pola perjuangan Gam dan Hasan Tiro bab kedua kan. Bab kedua mungkin secara mianan baca-baca buku Abu Jihad sebetulnya sabar lah. Secara narasi sama, cuman pada bawah ringkasan yang sebetulnya lo ingin lo bantah. Lang diskusi yo, dang lo bantah bab buku. Ya menan. Ya. Jadi salah dengan argumen-argumen kan? Betul. Dan argumen-argumen dan data yang memang ditulis lego. Baiklah hendak mi tulis bab buku gop long berahnya tulis lah buku gop. Ya menan kah? Jadi sentimen antara Tunku Fauzi Hasbi dengan Wali kalau long berah phone mono kan? Ya, kemudian di bab kedua terkait penempatan orang awam sebagai pemimpin. Ya, menan. Dalam babnya menurut Abu Jihad bahwa wali ditempatkan orang awam di dalam kepemimpinan. Yang kuno itu ditempatkan liganya. Ya, menan. Ya menan. Ayo tulis dong, ayo kau bentah leong. Ada dua hal yang perlu penulis garis bawahi dari ketidaksinkronan alam berfikir Hasan Tiro ini dengan ajaran Islam. Pertama adalah mengenai tidak perlunya orang-orang berilmu dalam perjuangan dan mengenai kefanatikan. Nyo salah. Karena agaknya lebih lang the price of freedom wali nak tulis. Orang ilmiah lebih penting daripada orang bangai. Munya nenek bedah. Nyo akan mulai panah lucu lah. Ilong kalau aku kumpulkan mandum intisari wali 500 boh. Kemudian long pubut je keper boh. Je keper boh. Nak lang belum boh judul dudo nasihat politik. Dudo long ganto je ke ajaran terorisme atau manifesto perlawanan judul. Tapi nyo naskah awal lah. Nyolong tunting ada ya. Nasihat kritik. Atau dari bukunya yang nulis ya. Mandum intisari yang ditulis oleh wali mulai dari buku yang pun keterjemah Siasah Syariah kurun belah 7 sampai pidato-pidato wali mulai yang di Aceh sampai Libya. Rak mandum buku tepat.
Jadi menjaga pegah oleh Tunku Fauzi hana sinkron pemikiran Islam yang telah raya keliru raya yang benar kah? Tapi mengenai kefanatikan Wali nak tulis di dalam buku Perang Aceh bahawa getanya orang yang beragama memang harus fanatik terhadap agama, fanatik ke agama bezalah ya benar yang clear kah? Kedua boh ini jawab saja ya. Meninggalkan ibadah kepada Allah yang kelih. Yang lebih parah lagi dari pola perjuangan yang dibuat Hasan Muhammad adalah tidak perlu. Jangan sengaja tulis nan Wali Hasan Muhammad karena untuk gepu pisah bek nadiro. Yang model tulis di propaganda aja lagi kan. Tidak yang lebih parah lagi dari pola perjuangan yang buat Hasan Muhammad adalah tidak perlunya beribadah kepada Allah. Jadi menurut Abu Jihad dalam bukunya amanah Wali, menurut Wali hana payah ahli semayang yang benar yang telah karena ya, di dalam The Press of Freedom ya pegah kah? Di dalam The Press of Freedom nagemuat wate lam siuro 20 jam yang nagemuat wate di dalam Gunung Halimonya nagemuat wate ya, bahawa poh sekian pajuhu poh sekian latihan poh sekian pulan poh sekian pulin sampai poh sekian semayang. Jadi na mendum maka yang dipegah lega yang terkait dengan hana payah semayang yang telah nampak nyo yang edisi bahasa Inggeris belum apa tak paleo daftar yang belum mahal bentuk telah nampak nyo Bak Desember tanggal 8 Desember kurumlah 76. Nampak. Mulai dari Poh Limong. Maka Poh Limong everyone is up recognized by the azan. Kayak azan tu tulis ni. Maka panggilan untuk kaum muslim untuk beribadah. Jadi ikan yang semayang, urungnya semayang lang gunung. Kemudian Poh Limong belah. Sampai nyo lang The Press of Freedom yang versi asli di halaman 20 yang versi terbitan yang na di Leiden sampai poh sikurung jadi miaga pegah Wali hana payah semayang yang telah raya. Bahkan di dalam The Press of Freedom na kata-kata Wali yang nyoba buku yang belum ada di dalam The Press of Freedom nah kata-kata Wali yang long pernah long tulis bak Facebook dan long share foto tungkulah semayang katanya dengan yang nadih Bang Muhlintah kena ya jadi nah hinan kata-kata Wali ayo kata-kata aja nampak dulu dah aku buka apa dah ni tak jadi pak oi nampak siapa yang menjadi pemimpin maka dialah yang akan menjadi imam begitulah dalam Islam bahkan sebelum matahari terbit kasabah boleh empat yang kedua solat adalah doa untuk mereka yang berperang meneguhkan keyakinan, menghilangkan perasaan takut akan kematian, memerintahkan kebenaran, menghindari yang dilarang, bermunajat dengan Allah dan menyerahkan diri dengan menerima apa yang sudah ditakdirkan. Melihat kematian dan akhirat laksana seorang yang pulang pergi dari rumah dan pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di dalam buku The Price of Freedom tahun 1980. Bahkan kekutip dalam ini Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin gerilya dalam menegakkan agama Islam dalam The Press of Freedom. Kemudian ketulislah salat berjamaah bisa memperteguh iman, memperkuat semangat, menyatukan iman, perasaan dan pekerjaan. Jadi miaga pegah oleh Abu Jihad bahawa wali hana wajib semayang bakna buah tu nyatalah. Yoka kepada ubah dah bentah. Tak terakhir. Kemudian juga dipegah oleh Abu Jihad ini penyelewengan terhadap syariat salat.
Menang. Jadi gaknya gecok hino na surat keputusan SK agam wilayah Perla. Jadi menurut lu nyo rakitan lah. Kah? Melarang seluruh bangsa Aceh melaksanakan ibadah haji tahun 2000. Nyo propaganda kan. Menang. Kah sabar. Kemudian, jadi tuduhan Abu Jihad terhadap wali dalam bukunya dipegah leganya tanpa disadari bahwa pemikiran seperti itu telah menyimpang dari dan ajaran Islam sebenarnya. Menyegetuduh wali sekuler. Nyan payah baca buku terjemahan Siasah Asy-Syar'iyyah yang buku pegah punya kan? Apakah bukunya? Bukunya yang baca. Nah, bukunya. Dasar-dasar negara Islam. Di dalam bukunya wali nak ketulis wali. Empat ketulis. Kah? Selamat. Nyo ada yang long cok intisari yang long tulisan. Islam bukanlah Kristen. Juga demikian juga masyarakatnya kan. Islam adalah satu kesatuan dari iktikad, ibadat dan hukum. Nyo pengetak pikan tafsirannya nyo nak Islam dengan ibadat, hukum dan iktikadnya sebuah kesatuan, artinya tidak dipisahkan. Sama dengan sekuler. Gedulih lom nyo dalam buku terjemahan dasar-dasar negara Islam kerumlah juga. Dalam Islam tidak ada pengertian gereja dan negara, Church and State, kan? Sebagaimana yang dipahami oleh orang Kristen. Kemudian dalam Islam kita tidak akan menemukan prepasitis mayor dan prepasitis minor yang dapat mengantarkan kita kepada konklusif kesimpulan bahwa agama harus dipisahkan dari negara sebagaimana dalam masyarakat Kristen. Clear, Hasan Dirok sekuler. Kau yang saja kata bentah kayak enggak? Ya. Benar, boleh tunggu mau. Kaliannya yang kekun dalam paham sekuler semacam ini merupakan menu keseharian para pemuda Aceh yang dilatih di Libya. Yang chicken juga. Dan hasilnya kita bisa saksikan lewat kehidupan sehari-hari para pejuangnya yang di Aceh sekarang ini. Pegah lewat. Di antaranya Tengku Ahmad Kandang. Pegah ini. Kandang Besar itu, ya mungkin waktu masa-masa Bamat Yatim dah. Ya? Pengacau tu ya. Anak agama. Enggak. Ketulis ini pengacau dah anak agama. Ya. Tapi kan lu pernah aku Bamat semayang. Ahmad Kandang. Enggak pernah. Lu pernah merumpok dan pernah berduduk kerja rumah awal. Igaknya Honda ke geng mecu cuman na propaganda wadean yang dipegang legam Honda kayaknya lagi Honda James Bond jadi ikat budi dua krek menang kan menang wate tekan kan mungkin karena pendidikan keagamaan Ahmad Kandang dan pendidikan umum konyen hana karena khas daerah-daerah miskin di Kandang di samping pabrik-pabrik petrodolar nyo yang Kenyo yang tak nak bahas bahwa tuduhan gaya tungkuam apa Ahmad Kandang nggak anggap sekuler le Abu Jihad. Apa le untuk gaya? Ya benar. Ana ka saboh ka. Yang kedua Bang Karya apa sih? Jack. Karya apa sih? Kan ilung terdetek tapi hana detail mungkin lo jelaskan ini. Ya benar. Yang kedua Tungku Ih juga pernah merumpok. Tungku Ih juga pernah merumpok dan puiken hana reguler sih lagi agak pegah. Ya menang dah. Cuman terkait terkait abe humu Tungku Ih dan lain sebagainya yang hana payah cerita ini kan. Bang Zakarianya kader Dr. Mukhtar ya. Ya. Yang kedua Tungku saya Anan, nyo ayah si
di Taruli ya. Angku saya nyo menancit itu gah menan ilong pada budubga na merempok bahkan na jauh rumah wayan cuman alah apa ya pegacit nyo juga tuduhan ganyan terhadap tuduhan Abu Jihad terhadapnya menancit yang dipegah Gubernur Gampase, tetapi nah pada budubga fakta yang sebetulnya karena lu cerita si ino head pada cerita nego. Yang kelima Tunku Darwis. Yang keenam Tunku Darwis minta udah ya, ada yang gero juga deh kah? Membunuh orang yang menghalangi cita-cita perjuangan. Ya, ini tatamang bak ya idek cin, udah idek cin, si coy ke Taruli kan, nuklis kan, mana? Kah? Bab keleh dari bukunya korban pembunuhan dan fitnah GAM Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Dalam buku ya kah? Jadi yang pun dipegah ganyan Tengku Muhammad Oberis. Hino tuduhannya sama bahwa wali kepeng Abu Dawud masalah bude dan lain sebagainya kalau lu bantah buno bahwa dalam laporan 12 juta wadayan mak di Cina kampung lungnya aku kamu tak jadi kuplumpeng pegang 12 juta dan lain sebagainya kemudian hana merempok restu dari Abu dan lain sebagainya lah. Jadi masalah bude kalau kita jelaskan Buno bahwa di dalam laporan teritorium 1 Kodam Bukit Barisan terkait penyelesaian Darul Islam disebutkan dalam bukunya nabak leun disebutkan bahwa pengiriman senjata terhadap pentolan Darul Islam dan disinyalir daripada Hasan Diro. Ya menan di dalam bukunya di dalam buku GOM gerakan penyelesaian GOM judul gerakan operasi militer Darul Islam gerakan operasi militer GOM nah jadi dalam bukunya nasyid diceritakan dan salah sidra urung ya cok budi yang lu cerita buno yang kirim lewalian ke Tungku Safari Tungku Safari nyoh nak depu ke ayah dari Mukhtar Syafari nak depu dia yang jelas Tungku Syafari dan ditulis oleh Murijal Hamzah di dalam buku Hasan Tiro dan Jalan Panjang Damai Aceh yang dalam bukuan. Jadi clear persoalan kekirim bude yang clear wali nak kekirim bude. Jadi fitnah yang dipegat oleh Abu Jihad dalam bukunya hana kekirim bude. Saboh. Yang kedua, fitnah kedua bahwa Abu Bereh hana gedukung Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Ya berarti sumber dari Hasan Saleh terbantahkan cik berarti kan. Dari Hasan Saleh mengatakan cik lagi kan bahwa walinya pura-pura mentang ya beliau budenya. Iya. Dan terbantahkan. Si Hasan Saleh sendiri pernah bertemu dengan wali di Singapura atau di Malaysia benar terlalu. Ya. Ya. Dan Abu Dawud nak berempok wali di Singapura. Oh di Singapura, di Perancis. Baklung nak bertuan. Pahai betul je. Rumah. Nah dimuat dalam majalah Crescent Toronto Kanada. Yang nak dimuat. Jadi miai pegahan kan. Baklung nak surat. Nyo pernah diskusi dan agak debatable betul dengan Bang Al-Haidar kan. Pada boh yang memang lun bantah dan dudo sepakat Bang Ai sepakat bahwa Hasan Tiro kan sekuler dan kutipan bahwa Hasan Tiro sekuler dalam buku Bang Al-Haidar GAM dan Jihad Rakyat Aceh yang dikutip dari buku Abu Jihad Bang nama asli Abu Jihad yang saudara urung pandai kalau pegah benar nangayan tunggu Fauzi Hasbi Gedung adik Dr. Mukhtar Hasbi Gedung anu daripada ayah Hasbi Gedung atau Tungku Hasbi Gedung urang Gedung enggak. Jadi nyoh nak ulang lagi kan memang tayang ajun tu tak jauh benda. Jadi yang terbantahkan. Yang kedua
Duda sepakat lagi lo tulis di narasi-narasi Facebook yang bahwa juga Abu Jihad Abu Daud pernah getulis secret surat untuk you ikut wali. You ikut wali. Nyana suratan. Ata gejuk le Bang Ai Balun, Bang Al Khaidar Balun nak gejuk. Okey. Berarti clear kan korban daripada wali Abu Dawud. Yang kedua, Tunku Hasbi Gedung. Tunku Hasbi Gedung masalah yang cit. Masalah budi cit. Benar. Nyo Abu ayah ini. Jadi watel lun merumpok dengan Kak Azimar, perumah daripada Dr. Mukhtar. Lun tayang masalahnya. Kau ni kepegang. Jadi permasalahan antara Tunku Fauzi Hasbi dengan almarhum Wali, almarhum Tunku Fauzi dengan almarhum Wali merembet terhadap hubungan antara abang, adik dan ayah. Ya, merembet. Ya, jadi merembet terukunan. RPG Ayah Hasbi dan Dr. Mukhtar tetap gemedeng di dalam Aceh Merdeka dan Dr. Mukhtar syahid atenan Aceh Merdeka. Puikan tetapi Tunku Fauzi kayaknya bengeh, termasuk dengan Dr. Mukhtar bengeh gara-gara yang bengeh, gara-gara sikap yang ngecok oleh keluarga yang bengeh. So cerita Pak Leong Bu Azimar, perumah Dr. Mukhtar Hasbi merumpok ngelong wate penulisan naskah buku puikunan Janda Aceh Merdeka, buku biografi Dr. Mukhtar lah dari perspektif urina enggak ya kebetulan long salah siro kontributor batlang buku ya jadi nyokon sih ya kah bahkan hina dituduh ayah Hasbi pernah dinepoh legam nyohana yang pernah dibakar rumahnya di Tanjung Baru. Yang mana kena yang yang rumahnya dendra ilung Mbak Bu Azimar Salam Aguku dan Ismail Saputra. Betul. Yang rumah ya dendra ya, dan bahkan mi daripada puikeun mak urunyo juga korban daripada dendra ya lu dayang mbak ayo lu dayang mbak puikeun mbak Bu Azimar kah okey yang kedua boh le ke nyo ka fitnah kedua boh yang kelih Hasan Saleh. Nyo Hasan Saleh lo hendak bi komentar karena memang gaknya nak tulis buku dai lo hanalung tuho confirm mungkin bang yo Fauzi Hasan Saleh yang pernah menjadi direktur PT Harun Watean kan hana pernah merumpok sih kah nyo mungkin confirm keron lah ya menang. Jadi menurut ganyan sebelum terjadi sebelum terjadian puikeun bahwa Hasan Tiro perintah Tunku Daud Uteno kemudian ngecik sama Tunku Hamid dan Tunku Syabhari untuk menembak Hasan Saleh. Tetapi nyo mungkin bisa ya nyo nalang buku Aceh Bergolak, buku Hasan Saleh kan mungkin nyo tapi long sanksi argumen Hasan Saleh na long sanksi kan tapi mungkin nyanjen tayang untuk perkenangan mbak urungnya mungkin Bang Yusda selaku daripada Tunku Daud kah. Okey. Tapi mialang buku The Price of Freedom Yohana ceritanya. Okey. Yang kepeget korban daripadanya yang ditulis oleh Tunku Fauzi Hasbi lang bukunya nak ke Tunku Ahmad Dewi. Tunku Ahmad Dewi kah? Tunku Ahmad Dewi anak daripada Tunku Hasballah Menata Kembang. Putra kepegah lian. Jadi menurut Abu Jihad menurut Abu Jihad
bahwa Tunku Ahmad Dewi nak tulis sebuah syair. Nak tulis sebuah syair sebagai bahagian daripada kritik kepada wali. Apa tulis? Ulun han ulun ja uswedia tulis kah? Kemudian sayang saudara kabeh fana pat budi lung kemejak mu perang bek le puplung panggang Malaysia saudara. Yang ana sairan. Yang ana sairan. Pekan lung tupuhana yang phone secara keluarga lung punya hubungan keluarga dengan Muhammad Dewi ya. Kemudian mayak-mayak lun pernah tinggal di daerah Muhammad Dewi, termasuk keluarga Mamadu, urung Cina, urung Siagam. Kemudian Muhammad Dewi na buya putih yang saboh Hawaii. Bahkan kulam jinom yang nijak kulamnya mentengna sang tapi buya hanali. Kemudian antara lung anu ka bele. Antara lung ngon anu Muhammad Dewi tuhalung sekitar lepet thun ngan si Fatailah. Anu Muhammad Dewi yang mat dayah jino Fatailah Ahmad Dewi. Nah, terkait dengannya lung tayang ba urung ci le taboh. Yang kedua lung tayang ba urungnya yang pernah beut juga di daerah Muhammad Dewi karena lo hana lumbeuk bang Muhammad Dewi kan karena mayak-mayak lah hinan. Ai hana mayak tak medim tu ji matang je dah pegah matang mayak lah daripada tajak beut kan. Maka pu yang gepegahnya hana yang keleh urang yang putunyo Tunku Ahmad Dewi nya kahana le. Kahanali kabeh umum tekat le awaknya di Prabinye. Benar mengaji lundupu. Maka tuduhan Abu Jihad lang bukunya yang bahawa gepegah Tunku Ahmad Dewi korban daripada Tunku Hasan Muhammad Ditiron yang keliru dan salah. Benar. Dan yang pujuknya juga puikun kongam yang pujukan. Bahkan apa dulu bro mungkin yang metode dengan long na mentang anak murid abati yang mentau de anak murid Muhammad Dewi kan barisan tentera merah BMT BTM karena Tunku Ahmad Dewi kemudian Nalhedro Wadayan yang jid ke kan penjaga ada pegah yang jid ke khadim daripada Abu Slimum ayah daripada almarhum Abu Slimum kan Abu Wahab kenal lah salah yang jid puikan ke khadim urungnya Hedro almarhum urung Cilon kemudian Muhammad Dewi almarhum terotek Panglima Ibrahim Lawung yang mekat Isare kan Pak Selawahan nyan yang khadam Abu Slimum gaknya yang khadam dan Abu nak pergi encin dua ni encin ji isi ji perak encin perak tapi atau ji iraksa gepega le almarhum Abu Slimum dua ni gepega le ni gepega gejuk ke almarhum Abu sini ke almarhum urang Cilon sini ke almarhum Muhammad Dewi sini dan ciannya mentang nah jadi apa yang gepega le Abu Jihad ini salah keliru. Yang kedua Tunku Abdullah Hujung Rimba lu hanam fomo terkait Tunku Abdullah Hujung Rimba karena punya secara keilmuan urangnya han mungkin nya sama lagi Abu Dawud Tunku Abdullah Hujung Rimba pernah je ketua MPU Aceh. Kemudian Bang Karya Kandangnya baru Bang Karya Pase Jakarya Pase wartawan Tempo Medan nya hanam fom yang ke selanjutnya Mansur Amin. Mansur Amin dipegah hinoi tembak mati. Nyo baca aja inang anehnya karena kalah dalam perdebatan itu mengakibatkan Hasan Diro berang dan memutuskan Mansur Amin untuk ditembak mati. Tapi Tunku Ilyas Lebeh dan Tunku Hasbi Gedung menahan niat jahat Hasan Diro itu maka gagallah untuk membunuhnya. Setelah itu Mansur Amin kembali ke Jakarta. Nyo dibaca dalam The Press of Freedom. Mansur Amin nyo perlako dari Irene Handono, Hajah Irene Handono. Ya wartawan Tempo dari Jakarta pernah hidro Irene Handono Mu'allaf yang enggaknya pernah di drop dan di PE ke Gunung Halimun karena dianggap mata-mata. Memang kagenek po pada yang lewatnya getam li almarhum wali hanang Hasbi yang salah getam li almarhum wali getam li almarhum Ku Ilyas Lebeh dan getam li almarhum Tunku Abdul Wahab
Tiro, ayah Bang Musana yang tam. Nyan metulis dalam The Price of Freedom. Nyan jen baca ina. Maka yang pegang oleh Abu Jihadnya salah. Ya, kemudian Kecik Camaun menanci. Iganya orang syahid atuh nanggam Arab 3 dengan Bikir Arab 3 dengan Dr. Mukhtar. Kemudian Ayah Saiman menanci. Long kali pernah merumpung Ayah Saiman dan pernah wawancara untuk kepentingan film dan kepentingan buku. Jadi pegah Ayah Saiman juga bahagian dari korbannya Hanashid walaupun orangnya dua pecah di Sweden, maka menyena Bang Asnawi yuk mendih mangat karena dapat dua tokoh ini tokoh yang memang pecah di Swedia ya benar, termasuk antara Bang Saiman kemudian Puiken Tengku Sleman Amin kesebut ini Tungku Jamil Samsudin dan lain sebagainya juga. Tungku Jamil mungkin Bang Asnawi depu tengah maghrib ke ahli Bang Asnawi. Selanjutnya Kecik Camaun nyo kali Kecik Camaun ke. Kemudian Bang Saiman juga clear. Yang pernah long tanya langsung dengan Bang Saiman wate lang kondisi matang sehat kebecut wate yang tinggal di kaju segelang go jenis. Termasuk masalah gecu abot. Masalah gecu abot. Ana long tanya Abang Saiman bot kali ke pulang dan kali ke laki mah kali ke bayi mak suci. Watai gecok bot ke pelung wali ra batai liak ke dia Malaya. Ya menan. Dan watainya mengkoordinasi dengan almarhum Abun Aziz sama langa. Long tanya mbak urungnya posisi almarhum Abun wataian sebagai qadhi gam phone. Makanya me pegah gam hana dukungan ulama wataian karena betul itu kan. Jadi almarhum Abun Aziz selaku qadhi gamfon tepat urang geyuja urang bak taman hinan yang na dijenim untuk gekelabui urangnya supaya tentera baik fokus dalam pencarian Hasan Diro karena wadnya wali boleh coba mengenai Kecik Camaun beliau. Kecik Camaun terjadi pertengkaran dengan Kecik Umar sehingga Kecik Umar menembak Camaun hingga mati ya. Kan dalam The Price of Freedom Kecik Camaun meninggal syahid. Dalam The Price of Freedom dalam berita Kompas maklum na berita Kompas itu mbak Kecik Camaun pugu perah kan nyo kan kepopok nyo kepopok tokoh dia kan pakajikon ya kemudian Tengku Haji Yusdar Umar long hanam fom ya Tengku Haji Yusdar Umar kemudian Tengku Don Zulfahri mungkin Tengku Don bisa jadi gampoh. Cuma karena waktu yang kamu hun bisa jadi kemudian Sonom Tungku Usman Ibrahim Yusdar Umar Rumora 2 ya kemudian Tungku Usman Ibrahim Tungku Usman Batido juga bahagian daripada pergolakan kelompok Hun puikan abang daripada Tungku Daud Paning yang mungkin orangnya lah lebih info mede ke adik daripada Tungku Abdullah Kurung Temidigan mungkin miana bang Fajri bere guna Bang Fajri yuk bah gepu jelas kan Bang Fajri anu Abu Kurung Temidigan ana kan. Kemudian Muhammad Nur Kota Binjai loh nampom kemudian Tengku Jamil Samsudin Jamil Samsudin yang orang punya luar negara boleh lima oleh apa sih Tengku Iskandar Samsudin nampom loh hanalung duri maksudnya Tengku Azharuddin Ismail ya begah adik Tengku Ahmad Dewi kan sepupu Tengku Azhar menikah dengan sepupu Tengku Ahmad Dewi tapi nak pada buah koran gaknya mengaku adik Tengku Ahmad Dewi jadi kunci gaya hana kan gara-gara kai poligam setahu leun menyedaya bahkan terakhir gaya meninggal sakit dayah Tengku Azhar mekeke dengan dayah Tengku Ahmad Dewi ya mian jak jino dayah gaya kamati. Kemudian Tengku Ilyas Harun
yang hendak hukum to pabe enggak bisa jadi karena memang hun. Kemudian Prof Safwan Idris, Prof Safwan memang gam yang pabe ya nah koran kan nah hidroruri memang. Kemudian Hati Johan juga menancit Ayah Irwan Johan nyan lang konflik dan korban-korban lainnya ini kepegah nih kan. Jadi le padu boh narasi yang kepegah le Tengku Fauzi Hasbi atau Abu Jihadnya le yang keliru. Lang buku Hasan Tiro yang bukunya mungkin awak rona anak ulam yang duyup dalam bukunya yang tengah dah bedah. Bukunya Gam Hasan Tiro pembantai bangsa Aceh itu deh. Kami deh. Jadi kesimpulan yang long nak pegah pada peduboh daripada narasi menyalang buku Dronemat Badifa nyan na ge pegah laminan bahwa wali ge angke dro ge ke al-mudabbir al-mulu yang kenan salah kan berarti salah baca lehana baca. Kemudian gak tuduh laminan bahwa wali ge pewarih Aceh Baik Karim yang kelam lebih-lebih lah. Ya benar, wali sendiri gakui bahwa si Karim bahagian dari kegagalan gaknya selaku sidra Urungsi. Yang gakui le wali dalam the press of freedom. Jadi clear. Kabarnya ben pakai le bedah buku Abu Jihad gak clear. Buku Abu Jihad memang syarat dengan propaganda politik. Tetapi nasyid memang saboh dua fakta yang memang betul tak pegah, yang memang salah tak pegah kan. Tapi tuduhan-tuduhan gaknya ke Buku Hasan Ditiro dan tuduhan-tuduhan gaknya kepada orang yang memang dianggap korban daripada Tungku Hasan yang ke fitnah dan juga propaganda. Yang pegah lang the press of freedom nak ke lewali lang the press of freedom di halaman terakhir nak kala bab terakhir lah kan. Pu ke gak ya nya masalah bendera pegah. Hokar untuk merdeka nyo mungkin payah dengar lewat ya kan. Untuk merdeka pertama sekali engkau harus bisa memerdekakan hati dan jiwamu, setelah itu keluargamu. Jika engkau sudah sanggup memerdekakan keluargamu, setelah itu kau baru bisa memerdekakan bangsamu yang lang the press of freedom betul. Makanya hilung kubantah awaknya ke mana tu ji. Mia kira-kira nyo je dah haba lagi haba pak kecil pegah kan. Baik bakahan tebrih kata menglang perang, kemudian ya ancam urang dengan alatan hana bayu utang dan lain sebagainya. Kelu tu meyaran kan. Kemudian masalah bendera nagakun lewali di dalam the press of freedom. Engkau tidak bisa mengambil satu helai kain kemudian engkau naikkan lalu engkau katakan inilah bendera Aceh. Yang nak tulis lewali lang the press of freedom. Maka gepegah ni kan bendera yang ka gepe bekle ne petron. Yang lang the press of freedom gepegah. Jadi Munya ke masalah bendera ya kecok aje kutang ya nyan ke kalau beranyan narasi Abu Jihad long pastikan si kurung 10% adalah secara ilmiah long ku petanggung jawab. Benar. Termasuk masalah berontak karena PTRU yang tak terbantahkan kan bak video YouTube long kan yang kaya. Jadi hino terbantahkan wali konsekuler, wali hana gepepisah agama dan negara, kemudian wali urang pedang semayang, jihad ke imum, pom kitab, gitu tafsir, berkuasai 7 bahasa dunia wali, menan peng getip, harta gena, ilmu ge kaya, kenapa rabo, kenapa bangai, darah ge mempo, ken darah hurung pungo, menan. Jadi menyai pegahnya je kan han ku dengar betul ji hana argumen untuk jihad ku dengar dan ku peti maka lagi haba yang kali ada pegahyan kah ya pu yang kagak bangun lewalian keng tatat
Walaupun kemudian rela. Tapi miana pertanyaan Mbak Long nu yang leurung drone. Puke perdamaian Aceh yang menyalahi ideologi Aceh Merdeka? Ya, yang menyalahi. Berarti wali yang nak terima perdamaian, berarti kan logika haji kan terjadi pengkhianatan oleh orang-orang dekat wali. Ya. Kapan lagi terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Dewan Revolusi terhadap Abu Daud Beri, benar? Bisa tersimpulkan lagi, bisa jadi lagi. Tingkat uronyo dengan buku yang tulis Bang Yusra masa. Buku yang ditulis oleh Bang Yusra terkait dengan status Aceh lain KRI hinan nak bongkar kan dalam konfrontasi ada yang Bang Yusra langsung awal segala deklarasi PNAD ya. Bit memang lagi kan. Kemudian kan tidak dua dalam konfrontasi ada yang termasuk longdu dengan Tungkunas Matang, Kunas Rudin bin Ahmed juga menang. Nah pada bro bahkan terakhir dawa antara Bang Yusra dengan Munawar Liza Aceh trend dengan dawa dawa terkait perdamaiannya. Tapi long konfrontasi dawanya, long yak tayang dawanya Mbak padu-padu berurungnya yang memang terlibat di dalam proses perdamaian jauh sebelum MOU Helsinki, mulai dari Koha kan dan lain sebagainya salah siroji Tungkunas. Lunda yang Mbak Tungkunas Matang memang betul lagi Mbak Yusra. Ya benar. Betul lagi Mbak Yusra bekah. Dasar sentimen peken Abu Janda Abu Pubuno dengan wali Abu Jihad dengan wali pun dasar propaganda atau dasarnya dasarnya pun bak masalah budi Bang Yufri bak masalah budi jadi orangnya tuntut tah budi meneng perang maka dijawab oleh wali gejawab oleh wali lang the price of freedom nak gejawab bahawa ideologi lebih penting daripada budi. Ketika tajuk budi bak urang hana ideologi maka iji akan iji hana itu ditehmai tehdui untuk ipoh menan karena apa kan hana ideologi yang ditulis oleh wali lang the price of freedom kata boh. Yang kedua persinggungan di dalam bentuk negara. Jadi Tunku Fauzi atau Abu Jihad ganggap bahwa Aceh Merdekanya kan kelanjutan daripada yang gebali almarhum Abu Daud Beri. Tapi yang gebali almarhum Abu Daud Beri menurut Abu Jihad nak ke Republik Islam Aceh. Republik Islam Aceh juga akan selesai. Artinya tidak mendapat panggung di dalam kontestasi geopolitik dunia. Karena nyata boh. Yang kedua, puikan menurut Hasan Tiro bahwa itanya hanjir tak tentukan bentuk negara sebelum Acehnya merdeka atau idang kedroi yang menang. Jadi bentuk negara yang tak pulang bak urang Aceh maka lang mandum narasi wali igaya hantam getulis bentuk negara apakah republik apakah demokratik apakah monarki dan lain sebagainya yang hantam getulis igaya. Nah, karena memang bentuk negara yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi negara Aceh. Sedangkan konstitusi negara Aceh hanya gepejak karena pekan nanggro manteng lam jarogo. Maka raja hana legitimet untuk gepejak atayan karena memang nanggro lam jarogo. Nah, sehingga gemuilah wali sebagai legitimasi perlawanan dan perjuangan. Ya, menan Bang Yufri. Hinan persinggungan hinan. Bahkan persinggungan bahkan persinggungannya merembet antara agaknya Tunku Fauzi Hasbi dengan abang Dr. Mukhtar Hasbi dan juga dengan ayah agaknya ayah Hasbi gedungnya merembet terkenan lung tupuyan watel wawancara Kak Azimar permoh daripada Dr. Mukhtar Hasbi menang kibam badi sabote bang menyangkut bendera kuno bang bele badi bang sabote menyangkut dengan bendera Buno pernyataan wali bukanlah selai kain yang dijahit. Jadi berarti penduduk bendera adalah kibannya menurut pandangan yang benar. Kesimpulan yang ada begah wali merdekanya hansip dengan sentimen. Anak hansip dengan tayak cok si bendera kemudian tayak kun merdeka hansip dengannya. Jadi bertatepu filosofis bersih dengan landasan historis, landasan filosofis sehingga itanya tatu dan tatepu apa yang tengah terpejak dan tengah terbuatnya menurut wali. Ya, hati dengan tak cok si gereja tak pegah hajunya bendera Aceh kan menang. Ya, menang. Jadi pu yang dipegang leganya memiliki makna filosofis, landasan dan argumen historis serta argumen hukum. Ya, menang maksud wali Bang Jufri.
Pakau cik wali kagak wacih banyak mesti kagak tepu perdamaian. Pu ke wali deh dari luar gitu pu wali merdeka gua kono atau perdamaian. Nyo baik menjawab pikiran yang lam nanggau. Nyo ne tayang lom karena nabang musana lang TikTok mangak becu tiganya malam minggu jen tayang bagayan. Hasil long tayang babang musana yang pertama sepengetahuan wali kan mereka ya. Maka wate ini bendera Aceh Masjid Raya wate wali gebi pidato petren dai drop urang watean. Yang petren Kapolres. Kapolresta lah, pihak Kapolresta yang petren. Jadi awaknya ini pudip yan supaya ini pelumah bak wali bahwa Aceh merdeka yang sabo. Yang kedua wate lang bang musana dan lang buku Baisra Nasyid. Yang kedua wate wali surati Yusuf Kala pakai kop gam. Kop burak singa pakai bengeh Yusuf Kala watean. Sehingga payah tulis surat lain. Payah pengut lah istilahnya, payah pengut wali lah. Tetapi ya na pertanyaan long bak tungkunas watean, tungkunas matang, Tunas Rudin Bi Ahmed long tanya terkait perjanjian naskah perjanjian gecok le wali naskah perjanjian yan igrup tamang langkama na rap si tengah jiem rap si jiem gepegah langkama maka wate getebit wali getebit dudo wate phone getam wate gecok naskahnya tiro wate getamang langkama yang tiro wate getebit kedua dengan Lord Febri Lord Febri cuco Lord Stanley Lord Febri yang puikan salah sidro daripada Majelis Tinggi Britania Raya atau House of Lords. Salah sidro diplomat ditakun yang bantu wali memang dalam halnya katritat kan. Jadi menurut Bang Yusra naskah MOU Yaijo gede hanai plumah prembul. Baiklah, hanai di plumah prembul ji bahwa perjanjian damai dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menurut Bang Yusra ya ga. Tetapi lebih jelas nek tunya tanya Mbak Bang Musana. Karena ente menyeluh roh lung jauh ente mandum takut salah leung karena lung riwayat di malam minggu malam minggu padanya anggai nek tu tapi mian tayang Mbak Leung puke nyok jawab dengan fakta akan dengan fakta ada begah dengan data dan fakta lah ada begah kah puke perjanjian damai yang menyalahi ideologinya kekeng kucaiki baik kah puke perjanjian damai yang menyalahi ideologi dan pu yang gebale wali menyalahi benar tapi mia secara ideologi salah nyanjin baca buku-buku walian angkian yang lalu berah nedu terkait dengan isu yang mengatakan bahwa walinya terlalu tirosentris dan membangga-banggakan tiro dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan untuk membebaskan Aceh dari Indonesia. Gimana Bang terkait dengannya? Yang pembanggaan ke wali, yang pembanggaan penulis Belanda kalau berah wali riwayat gerawi daripada terlalu tirosentris dan terlalu membesar-besarkan peranan daripada tiro. Bahkan dalam buku Abu Jahal kan Jid Najib mengatakan benar sehingga terjadi perpecahan yang sedemikian rupa. Dan kalian kan ramai memang urung kawasan-kawasannya yang memang yang itu terutama tero dan PD umum juga. Dan ketika nadimat le hon lain terjadi le urun di luar darinya terjadi semacam penolakan baik secara terang-terangan maupun secara halus. Sebenarnya mana bang? Terkait lab peranan tiro, apakah kah? Jadi mia bicara peranan tiro, sebetulnya kon terlalu beraya, tapi memang raya. Jadi darah daripada keluarga tiro yang ru di detik-detik terakhir kerajaan Aceh nya memang raya. Ya, bahkan poikan Tunku Syik Maat apakah kan yang memang gepetendra ge sampai syahid di umur 16 tahun apakah. Jadi
memang yang saboh peranan yang raya. Mia itulis le Zengraf atau itulis le Skimin sebagai satu romansa sejarah yang paling agung. Menan. Jadi kan keperaya memang raya ya terkait peranan keluarga Tunku Syed Tiro. Tetapi mia bicara ilua ya dalam konteks drone pegahun dan lain sebagainya. Nyolong ilua kajian lu hana lun temang dalam ruangan terkait hon dan lain sebagainya. Karena menolong megah dari hon urungnya ilong yang hana pernah secara ngon lo menduri. Wate Bang Yusra dalam kedeklarasian long menduri dengan Bang Yusra long diskusi masalah kuliah dan lain sebagainya long dua long je kupi tego wace kemudian ngon Bang Musana menansid kemudian ngon puikun ngon urungnya dari ASNLF kan ngon tunggu Asnawi pernah long je kupi tego awai kan dari ASNLF, tapi Mia Tunku Arif Adillah lo hana pernah merumpok, kemudian Gure Ramal lo hana pernah merumpok. Yang inti lo nak pegah punya hubungan sosial yang di luarnya, makanya terkait urungnya nyo lebih ke ba urungnya ndayang. Supaya urungnya yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab persoalan yang memang terjadi di dalam hon Aceh Merdeka luar lo nampu man yang menan dah jam laki tanya kan bergemutabah urungnya cara terserah kan okahana gemutabah belagi Papua ke mohon cit tapi kan inti ji urungnya kan tetap sabah kan menan dan dalam laki bekle puikun bekle rudarah urung lah menan nanti kadang tu pu kana hon ku ceki sabah tu kan yang kemudian lagi terjadi peperangan antara Saidina Ali dengan Muawiyah. Kemudian truk Romawi ia petaba bantuan Muawiyah. Piuh perang urungnya. Muawiyah piuh perang kelompok Saidina Ali piuh perang perang Romawi le. Ya, jadi beruh kah yang urutan kamu menanlah kira-kira yang dia baca dalam kitab-kitab tarikh. Artinya urungnya memang kena mohon kedroge tapi dengan sabah tujuan. Kemudian memang kena mupakaian menjadi menghilangkan tujuan. Ya benar. Gara-gara yang kali kita pelajari dalam sejarah lah. Gara-gara gara-gara kama wali, ya kan? Gara-gara merupah neduk dan lain sebagainya terjadi perpecahan. Yang perpecahannya darah, rusak nama dan lain sebagainya. Gara-gara rumah sewa. Yang benar maksud lu. Jadi dalam fikir menang kah terkait dengan urungnya yang di luar kah? Karena ada kiban-kiban pu di perang di Lega, pu di perang di Mutuh, itanya lang agama puikun nah secara agama tu dapat dendro deh, kah? Dan apabila memangnya nitanya puikun mati di dalam dapat harta, dapat marwah keluarga, harta dan agama yang kira jahit lah agama. Tahu benda yang po. Maka lagi na pertanyaan di awal buno terkait dengan dafa' sa'il di dalam Islam, dafa' sa'il hak bela diri secara terpaksa yang dibolehkan. Nahun atau hanahun, namutu atau hanamutu. Teruk pancuri kena buat tanya kan. Kai pedua matu parang nyan wajib lawan dan meninggal dari syahid ni. Nah. Yang secara agama le apa? Belum mentang. Get terima kasih ke Mamadum yang kan hadir langkomal kan. Get Mamadum terima kasih. Anak di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.